Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 9 ingin memaparkan sebuah materi dari mata kuliah Ilmu Pengantar Linguistik dengan judul Teori Aliran Transformasional dan Fungsional. Sebelumnya, mari kita berkenalan dengan anggota kelompok 9. Saya Siti Aisyah Yasmin Ula Lihsan, kemudian ada Nindya Astari, berikutnya Nur Hamidah, dan terakhir Aisyah Putri Rahmawati. Mari kita mulai materi dengan teori transformasional. Tokoh linguistik generatif transformasional yaitu Bapak Avram Noam Chomsky. Beliau lahir di Philadelphia, Pennsylvania di Amerika Serikat pada tanggal 7 Desember 1928. Beliau merupakan seorang profesor linguistik dari Institut Teknologi Massachusetts atau disingkat dengan MIT, dan beliau juga merupakan murid dari Zelling Harris. Sekarang, Bapak Noam Chomsky menjadi guru besar di Arizona University. Salah satu reputasi Bapak Chomsky di bidang linguistik terpahat lewat teorinya tentang tata bahasa generatif dan bahasa universal. Kemudian pada tahun 1957, Bapak Chomsky ini menerbitkan sebuah buku yang terkenal dengan judul Syntactic Structures. Pada 2 tahun berikutnya, beliau ini menulis sebuah artikel dengan judul Review of Skinner's Verbal Behavior. Tujuan dari terbitnya artikel ini untuk mengkritik teori behaviorisme, strukturalisme, dan komunikasi. Kemudian pada tahun 1965, beliau ini mengembangkan teorinya dengan menerbitkan buku kedua, yaitu Aspect of the Theory of Syntax. Kemudian pada tahun 1966, karena adanya fase linguistik baru dan revolusi ilmiah dalam bidang linguistik, maka beliau menerbitkan buku yang ketiga dengan judul Topic in the Theory of Generative Grammar. Baik, untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nindya. Oke, mari kita lanjutkan pada ciri-ciri aliran generatif transformasional. Menurut Bapak Chomsky ini ada 4. Yang pertama adalah berdasarkan paham mentalistik. Nah, proses bahasa bukan sekedar proses stimulus respons, tetapi lebih pada proses kejiwaan, yakni melibatkan otak dan perasaan dalam diri penutur sendiri. Nah, stimulus dan respon ini tidak bisa berjalan berdampingan. Menurut Bapak Chomsky, seseorang yang ada di dalam satu ruangan sendiri, dia bisa melakukan proses kebahasaan tanpa ada stimulus sebelumnya, karena dari proses kejiwaannya sendiri. Kemudian, teori aliran ini digolongkan ke dalam kelompok teori kognitif, karena menekankan pada otak, yakni akal dan mental, sebagai landasan dalam proses berbahasa. Kemudian, ciri yang kedua, yakni bahasa merupakan innate atau genetik ya. Nah, pada zaman dahulu, yakni kaum strukturalis, beranggapan bahwa bahasa itu bergantung pada lingkungannya atau nurture. Nah, sedangkan menurut Chomsky, tidak. Bahasa itu nature, alami, bawaan lahir, atau genetik. Jadi, orang bisa berbahasa karena Tuhan itu sudah menyempatkan kemampuan berbahasa yang disebut dengan LID atau Language Acquisition Device. Nah, secara genetik, Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk berbahasa, dan ketika dia ditempatkan dimanapun, maka ia akan bisa berbahasa. Kemudian ciri yang ketiga, yakni bahasa bersifat kreatif dan taat kaidah. Istilahnya keumuman versus kaidah. Nah, kreatif itu manusia bisa mengembangkan sendiri bahasanya, sedangkan taat kaidah, bahasa memiliki kaidah atau aturan. Menurut Bapak Chomsky, walaupun bahasa tidak umum,
tapi kaidahnya itu benar, maka Bapak Chomsky akan mengatakan bahwa itu gramatikal. Contohnya, siswa dan murid. Nah, dua kata ini sama-sama nominah, maknanya juga sama. Kemudian diberi imbuhan ke dan an menjadi siswa menjadi kesiswaan dan murid diberi imbuhan ke an menjadi kemuridan. Nah, ini sesuatu yang aneh dan tidak umum. Tetapi menurut Bapak Chomsky ini itu adalah sebuah kaidah atau gramatikal. Nah, jadi intinya dari poin ini menurut Bapak Chomsky, walaupun bentuk bahasa tersebut tidak umum asalkan sesuai dengan kaidah, maka bentuk tersebut sudah dapat diakui sebagai gramatikal karena gramatika dianggap lebih saintifik. Nah, kaidah ini merupakan aspek penting dan bersifat generatif. Kemudian tata bahasa generatif dilihat dari segi daya kreativitas. Tata bahasa adalah sebuah alat perancang yang khusus menerangkan dengan jelas pembentukan kalimat-kalimat gramatikal dan menjelaskan struktur setiap kalimatnya. Nah, lanjut, ciri-ciri yang keempat yakni bertujuan mencari tata bahasa universal. Jika strukturalis berusaha mendeskripsikan ciri-ciri bahasa tertentu, sedangkan transformasionalis berusaha mendeskripsikan ciri-ciri kesemestaan bahasa. Nah, setiap bahasa memiliki kesamaan satu sama lain, misalnya dari segi vokal dan memiliki konsonan. Seperti itu. Baik, materi selanjutnya adalah tata bahasa relasional. Tata bahasa relasional muncul pada tahun 1970-an sebagai bentuk kritik terhadap tata bahasa transformasi yang hanya bisa diterapkan dalam bahasa Inggris. Tokoh aliran ini adalah David M. Perlmutter dan Paul M. Postol, yang kemudian membahas dalam karyanya Lecture on Relational Grammar pada tahun 1974, Relational Grammar dalam Sintak dan Semantik volume 13 pada tahun 1980, dan Studies in Relational Grammatical pada tahun 1983. Menurut teori tata bahasa relasional, setiap klausa terdiri dari jaringan relasional yang melibatkan 3 macam wujud. Yang pertama, seperangkat simpai atau nodes. Yang kedua, seperangkat tanda relasional. Dan ketiga, seperangkat koordinat. Contohnya, Ali memberi buku itu kepada saya. Yang pertama, seperangkat simpai atau nodes. Di sini Ali menjadi subjek, memberi sebagai predikat atau verba, buku sebagai objek langsung, dan saya sebagai objek tidak langsung. Yang kedua ada seperangkat tanda relasional, yaitu kepada. Dan yang terakhir seperangkat koordinat. Di sini yang memberikan buku itu kepada saya. Selanjutnya, pengaruh terhadap linguistik Arab. Dalam kaitannya dengan bahasa Arab, Jonathan Owens menyatakan bahwa teori transformasi generatif telah diimplementasikan oleh Ibnu Jini melalui teori asal atau basic atau dasar dan fur'u atau cabang. Dalam teori asal dan fur'u, Ibnu Jini menjelaskan bahwa asal adalah struktur batin atau deep struktur, sedangkan fur'u adalah struktur lahir atau surface struktur. Menurut Tamam Hasan, asal adalah bentuk dasar sebuah kata atau kalimat yang diubah dalam bentuk fur'u. Dalam bahasa Arab, terdapat berbeda pandangan antar para nuhat dalam menentukan tata urut bahasa. Pada umumnya, linguistik Basrah menyatakan bahwa kalimat yang diawali oleh bentuk fi'il disebut jumlah fi'liyah, sedangkan kalimat yang diawali oleh kata benda atau isim disebut jumlah ismiyah. Jadi sudah jelas ya kalau jumlah ismiyah itu didahului oleh isim, sedangkan jumlah fi'liyah didahului oleh fi'il. Contohnya seperti pada kata at-talamidu najjahu fil imtihan. Itu contoh dari jumlah ismiyah. Nah, kalau diubah jadi jumlah fi'liyah, jadinya najjahu talamidu fil imtihan. Yang artinya murid-murid itu sukses dalam ujian.